kami gunakan tepung ikan 15 kilo, kemudian bungkil kedua. Untuk saat ini, para petani ikan harus lebih cerdas dalam menangani pertumbuhan ikan itu sendiri, terutama pada ikan lele. Karena seperti yang kita tahu, dari hari ke hari, banyak para petani ikan lele yang mengeluhkan jika budidayanya tidak berhasil, lantaran adanya hambatan pada saat proses budidaya. Salah satu diantaranya yaitu mahalnya harga pelet sehingga membuat ikan-ikan jadi kurus. Namun sebenarnya hal ini dapat diatasi dengan cara memberikan pakan alternatif pada ikan lele. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti langkah di video kali ini ya sobat. Langsung saja yuk. Ini dia cara buat pakan lele alternatif. Cara memilih pakan alternatif yang murah. Karena cukup banyak para petani ikan yang mulai mengeluhkan harga pelet ikan lele yang mulai meningkat, alangkah lebih baiknya jika kita sebagai petani ikan harus lebih pintar-pintar lagi untuk menanggulanginya. Salah satu diantaranya yaitu dengan langkah membuat pakan alternatif untuk ikan lele, agar ikan tetap bisa tumbuh berkembang dengan baik meski tidak dan tanpa harus menggunakan pelet. Adakah pakan alternatif yang harganya lebih murah dan berkualitas baik? Apakah pakan ikan lele bisa kita buat sendiri dengan bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita? Tentu saja bisa. Masalahnya hanya bagaimana cara pembuatannya dan apa saja bahan-bahan yang diperlukan. Sebenarnya hampir semua bahan organik bisa digunakan untuk pembuatan pakan lele, namun tidak semuanya memenuhi syarat. Bahan-bahan organik yang baik untuk membuat pakan lele harus mengandung vitamin, lemak, protein, dan karbohidrat. Membuat pakan lele sendiri memang sedikit agak repot, tetapi jika dilihat dari segi biaya, tentu saja bisa lebih murah daripada membeli pakan buatan pabrik. Kriteria pakan ikan lele yang baik. Terdapat dua tipe atau jenis pakan lele, yaitu pakan utama dan pakan tambahan. Pakan utama untuk budidaya ikan lele harus memenuhi syarat, yaitu harus mengandung nutrisi yang lengkap. Syarat pakan utama yang baik harus mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Pakan ikan lele harus memiliki rasio FCR atau Feed Conversion Ratio kurang dari 1. Artinya, setiap 1 kg pakan yang diberikan harus menambah bobot ikan lele sebanyak 1 kg. Semakin kecil rasio FCR-nya, maka semakin baik kualitas pakan tersebut. Kandungan yang harus ada pada pakan alternatif. Pakan ikan lele harus mengandung protein yang tinggi. Ikan lele membutuhkan protein minimal 30% dari berat pakan. Protein berfungsi sebagai sumber energi utama. Lemak bermanfaat sebagai sumber energi tambahan penting. Lemak sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup ikan lele, menjaga keseimbangan daya apung ikan di dalam air, dan untuk melahirkan beberapa jenis vitamin di dalam tubuh ikan lele. Kebutuhan lemak ikan lele sekitar 4-5% dari berat pakan. Meskipun penting, namun kadar lemak pada ikan lele tidak boleh berlebihan. Pakan lele dengan kadar lemak tinggi tidak dianjurkan, sebab bisa menimbulkan penimbunan lemak pada usus dan hati ikan. Inilah yang menyebabkan ikan lele tidak nafsu makan. Kriteria pakan ikan lele yang baik setidaknya memiliki kandungan karbohidrat 4-6% dari berat pakan. Karbohidrat berfungsi sebagai nutrisi dan sebagai bahan perekat dalam pembuatan pakan lele organik. Karbohidrat terdiri dari senyawa serat kasar dan bahan bebas nitrogen. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi.
Pahami kandungan vitamin di dalamnya. Berikutnya adalah vitamin. Vitamin umumnya tidak dapat disintesis oleh tubuh ikan. Oleh karena itu, kebutuhan vitamin harus dipenuhi dari luar, yaitu dengan pemberian pakan. Meskipun vitamin dibutuhkan dalam jumlah kecil, namun memiliki peran yang sangat penting. Peran vitamin dalam tubuh ikan adalah untuk mempertahankan kondisi dan daya tahan tubuh. Semakin lama usia dan semakin besar tubuh ikan, kebutuhan vitaminnya semakin kecil. Vitamin bermanfaat untuk menjaga kondisi ikan tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Pakan yang baik juga harus mengandung berbagai macam mineral, yakni makromineral dan mikromineral. Makromineral terdiri dari kalsium, magnesium, natrium, kalium, fosfor, klorida, dan sulfur. Mikromineral terdiri dari zat besi, seng, mangan, tembaga, yodium, kabot, nikel, fluor, krom, silikon, dan selium. Seperti halnya vitamin mineral membutuhkan dalam jumlah kecil, namun memiliki peran yang sangat penting. Dalam tubuh ikan, mineral berperan dalam membangun struktur tulang ikan dan berperan dalam fungsi metabolisme. Bahan untuk pembuatan pakan alternatif. Bahan organik yang membuat pakan lele alternatif banyak terdapat di sekitar kita. Yang harus diperhatikan dalam memilih bahan untuk membuat pakan lele organik pengganti pelet adalah kandungan proteinnya. Semakin tinggi kandungan protein suatu bahan, maka pakan yang dihasilkan akan semakin baik. Beberapa bahan yang bisa kita gunakan untuk pembuatan pakan lele alternatif, yaitu tepung ikan, tepung kedelai, bungil, kelapa, tepung jagung, dedak halus, dan tepung tapioka. Berikut ini persentase kandungan protein dan lemak pada bahan-bahan utama pembuatan pakan lele tersebut. Tepung ikan protein 62,99%, lemak 8,4%, tepung kedelai protein 36,6%, lemak 14,30%, bungkil kelapa protein 18,46%, lemak 15,73%, tepung jagung, protein 10,40%, lemak 0,53%, dedak halus protein 15,58%, lemak 6,8%, tepung tapioka protein 2,6%, lemak 2,6%. Dari daftar di atas, tepung ikan memiliki kandungan protein paling tinggi yaitu 62,99% dan sangat memenuhi standar sebagai pakan lele yang baik. Tapi masalahnya, harga tepung ikan mahal. Untuk menyiasati, harus dicampur dengan bahan lain. Dengan catatan, kadar protein pakan yang dihasilkan harus di atas 30% dari berat pakan. Misalnya, kita ingin membuat pakan lele organik sebanyak 100 kg bahan dan kandungan proteinnya harus di atas 30%. Maka kita bisa mencampur tepung ikan 30 kg, tepung kedelai 30 kg, dan dedak 40 kg. Cara membuat pakan alternatif. Tepung ikan, tepung kedelai, tepung jagung, dan ragi tempe dicampur menjadi satu dan diaduk sampai tercampur rata. Tambahkan sedikit air agar adonan kalis. Masukkan adonan ke dalam wadah dan ditutup rapat. Diamkan selama kurang lebih 12 jam. Giling ikan asin dan daun pepaya hingga halus. Setelah didiamkan 12 jam, buka penutup wadah adonan dan campurkan gilingan ikan asin dan daun pepaya. Aduk atau campurkan hingga rata. Kemudian adonan dicetak menggunakan mesin pelet. Setelah dicetak menjadi pelet, kemudian dijemur hingga kering. Setelah kering, pelet bisa langsung diberikan sebagai pakan lele atau disimpan dalam wadah kantong plastik kedap udara agar tidak mudah rusak. Bisa juga ditambah dengan daging bekicot, kel sawah, dan vitamin untuk memperkaya kandungan nutrisi tentunya.